Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nahratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa zuriyati wa jambil anbiya wal mursalin wal malaikatu wa qurrabin syuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din masyarikil ardi magharibiha ibariha wa bariha sumailari abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina ikhwanina al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat khususan dari mu'allifi hadal kitab nafa'ana Allah bi'ulumi wa sahala Allah bifahmi syai'ul lillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi. Ya. Dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Salman al-Farisi dari Salman al-Farisi mauqufan. Hadis ini nilainya mauquf. Qala berkata Salman al-Farisi, idza kana ar-rajulu, apabila ada seorang laki-laki fi ardin, di atas bumi, fa aqama sholata, maka dia mendirikan sholat, sholat maka sholat khalfahu, di belakangnya malakani, dua malaikat. Jadi setiap kita sholat, ya, itu ada aja yang jadi makmum. Setiap kita sholat ingin jadi makmum. Siapa yang jadi makmum kita? Malaikat. Dua malaikat. Apabila ada seseorang di antara kita sholat, maka ada di belakang dia makmum dua malaikat. Ya. Faiza azana, maka apabila orang azan, wa aqama, dan qomat, selesai azan dan qomat, sholat khalfahu, maka sholat di belakangnya
minal malaikati, dari para malaikat, ma la yura torpahu, sebilangan apa yang tidak dapat dilihat oleh dua pandangan matanya. Ya, jadi banyak banget malaikat-malaikat. Kalau kita sholatnya pakai azan dulu, pakai qomat dulu, lebih banyak lagi yang ngikutin kita. Yaitu siapa? Malaikat-malaikat. Yarka'una, mereka itu pada ruku ikut. Ya, biruku'ihi, dengan rukunnya si orang tadi yang sholat, ikut ruku. Wa yasjuduna, dan mereka sujud. Para malaikat itu bisujudihi, dengan sujudnya orang yang sedang sholat. Wa yu'aminuna, dan mengaminkan para malaikat itu ala du'aihi, atas doanya orang yang sholat tadi. Malaikat-malaikat ikut sholat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, setiap kita sholat, walaupun sendirian, ternyata ada yang ngikutin kita, ya, itu malaikat-malaikat. Senang. Sama juga kita setiap baca Fatihah, itu malaikat ngaminin tuh Fatihah kita. Tadi kita baca Fatihah, malaikat ikut amin. Kira-kira kapan aminnya malaikat? Setelah waladhdallin, kira-kira ucapan Rabbighfirli. Jadi ada jeda Rabbighfirli, baru amin, amin. Ya, di situ malaikat. Makanya kalau amin kita mau bareng dengan malaikat, waladhdallin dibaca oleh kita atau siapa aja, jangan langsung amin. Jeda dulu, kira-kira Rabbighfirli. Rabbighfirli aja, jangan banyak-banyak, Rabbighfirli wali-wali daya, enggak usah. Rabbighfirli, amin. Berarti bareng malaikat kita amin. Setiap kita baca Fatihah diaminin. Malaikat ada aja tuh yang aminin. Sama dengan kita sholat, ada aja malaikat yang ikut di belakang kita. Makanya hati-hati, setiap sholat kita jangan mentang-mentang sendirian, semaunya aja, ya, sembarangan aja. Ada yang malaikat nih jadi makmum kita, ya. Dan kita baca doa, walaupun kita bacanya sendiri, itu malaikat tetap ngaminin. Ya, walaupun pas sendiri diaminin aja, buat kita doang padahal tuh. Sebab malaikat gak perlu ampunan, dia gak perlu istighfar buat dia. Dia istighfar buat kita. Wa Ahmadu wa Muslimun, dan Imam Ahmad serta Imam Muslim meriwayatkan, idza sami'tumul muazzina, apabila kamu mendengar suara muazzin azan, suara azan dari seorang muazzin, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulu, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ikutin kita. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutin. Ya. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah anda alayya, atasku, kata Nabi. Baca salawat, ya, baca salawat kita sesudah azan, Fa innahu, karena bahwasanya, man sholla, barang siapa yang sholat, alayya, atasku, barang siapa yang baca salawat alayya, atasku, sholatan, satu kali baca salawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka bersalawat Allah atasnya, biha, dengan satu kali salawat itu,
asron, dibalas 10 kali oleh Allah Ta'ala. Kita baca salawat. Bagaimana salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup segitu aja salawat dan namanya. Atau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sallim alaihi. Nah, itu salawat cukup. Ya. Kita bersalawat pada Rasul. Summa salullaha li alwasilata. Summa kemudian salullaha, mintalah kepada Allah, li untukku, alwasilata, wasilah. Ya. Yaitu kita wasilah wal fadilah wasyarofa wad darajatal aliyah. Minta wasilah, wasyarofa, dan kemuliaan, derajat yang tinggi, semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wasyarofa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqama mahmudan lillaji wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Itu perintah Allah, perintah Rasul tuh. Dia bilang, mintalah ya wasilah dan fadilah kepada Allah untukku, katanya. Begitu. Kita disuruh. Kenapa kita disuruh itu? Baca salawat dan suruh minta wasilah. Fa innaha, karena bahwasanya wasilah manzilatun fil jannati, suatu kedudukan yang tinggi di dalam surga. Ya. Latan bagi, tidak seyogyanya, tidak pantas tuh wasilah itu illa li abdin, melainkan untuk seorang hamba, min ibadillahi, daripada hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku mengharap, Allah Rasul nih, ya Rasul mengharap an akuna, akan jadilah aku, aku huwa, dan dia, dan jadilah aku adalah dia. Paman sa'alali alwasilata, dan barang siapa yang minta untukku wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka masuklah kepadanya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta wasilah, maka dapatlah kita syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baca tuh setiap sajan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah. Tuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbnya ajakan ini, ya, yang begitu mulia. Wa atihil wasilata wal fadilah, dan berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Wasilah itu semacam kayak perantara. Jadi kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya, wal fadilah, dan karunia Allah, kelebihan ada pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darajatul aliyah, derajat yang tertinggi. Wa ba'asu, dan bangkitkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, maqama mahmuda, pada tempat yang terpuji, alladzi wa'adah, yang telah kau janjikan padanya. Innaka la tukhliful mi'ad, karena bahwasanya Engkau ya Allah tidak pernah menyalahi janji. Baca tuh. Jadi kalau kita baca itu setiap ba'da azan, doa azan kita baca, niscaya kita akan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa sih syafaat? Pertolongan. Di mana kita lagi kebutuhan, ditolong oleh Allah. Butuh apa aja, ditolong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh tempat yang enak, butuh daripada kesejukan, butuh daripada bebas azab, butuh daripada tempat yang luas, butuh tempat yang terang, ya, butuh minum, butuh makan, butuh pakaian. Datanglah itu semuanya, ya, syafaat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapkan dari suara azan. Waruya, dan diriwayatkan, man takallama, barang siapa yang bicara, ngomong, fi waqtil azani, padahal waktu itu orang sedang azan, ngobrol dia, ngobrol, ngomong, ya, bicara yang lain, padahal suara azan lagi berkumandang, dia ngomong jalan terus, lagi ngobrol terus, ya, lagi bicara terus, padahal lagi baca Quran aja diperintahkan berhenti. Kalau dengar azan lagi baca Quran, berhenti, lu stop. Apalagi ngobrol, ya, apalagi lagi ngobrol, baca Quran berhenti, ya, lagi baca doa berhenti dulu. Ada suara azan nih. Nah, suara azan yang mana? Yang paling dekat, yang paling kedengeran. Karena bahwasanya kalau bisa yang paling duluan, ya, yang paling dekat tuh. Sebab azan kan kadang-kadang ada yang duluan dan belakangan tuh. Kita sudah dia lagi azan lagi baru mulai di sono, ya. Yang jauh biarin dah. Yang penting pertama tadi kita udah sambut, gitu. Ya, yang penting kita udah sambut. Yang nggak berhenti itu azan. Kita nggak ngomong-ngomong jadinya, ya. Berhenti dulu deh azan. Nggak boleh bicara, jangan bicara. Apalagi ngobrol yang nggak ada gunanya. Baca Quran aja disuruh stop dulu. Dengerin azan, sambut apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Fi waqtil azani, pada waktu azan dia ngomong aja, khifa alaihi zawalul iman. Khifa, dikhawatirkan, ditakutkan, alaihi, atas orang itu, zawalul iman, hilangnya dia punya iman. Tuh, imannya hilang, nggak diterima. Ada kata dia ngaku sebagai mukmin juga, ya, begitu. Padahal iman pokok kita mulai pertama untuk beribadah diterima oleh Allah dengan iman, ya, dengan iman. Iman di dada. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia akan mendapatkan surga tempat tinggalnya. Amanu, yang pada beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bukan orang Islam yang dipanggil, orang yang beriman. Makanya Islam boleh aja, banyak, boleh rata tuh Muslim 90%, yang beriman berapa persen cuman? Yang benar-benar beriman tuh berapa persen cuman? Wah, KTP sih Muslim, ya kan? Agama Islam. Tapi iman nggak berani di situ mencatat mukmin, di situ beriman, nggak ada yang berani. Ya, sebab itu hanya Allah yang tahu orang itu beriman apa enggak. Kalau Islam asal dia masuk, ya, ke masjid, dia pakai peci, baju koko, sarungan, Islam udah kelihatan itu, ya. Apalagi KTP-nya agama apa, lihat Islam, oh Islam. Islam mah gampang dilihat, asal rajin sholat, rajin bergaul, Islam.
sama orang Islam. Tapi imannya belum tentu. Imannya belum tentu. Tahlil banyak tuh waktu tahlil, ya, Yasin rame-rame. Imannya belum tentu. Ya, belum tentu beriman mereka. Masih banyak percaya dengan hurafat-hurafat, masih percaya dengan yang kemusyrikan. Ya, masih banyak yang ninggalin sholat. Ya, jangankan ninggalin sholat, orang ajan dia nggak sambut aja juga khawatir hilangnya iman, apalagi sholatnya juga kagak. Ya, ini kadang-kadang sekalian, ketika kita tahlilan, zikiran di rumah orang yang baru meninggal, itu belum tentu semuanya sholat itu. Sedangkan sholat tandanya Islam. Sekarang tanda Islamnya juga nggak ada, lah bagaimana dia mau beriman? Ya, begitu. Sedangkan yang dipanggil untuk beribadah, untuk ke surga, ya, yaitu yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada yang diucap. Ya ayyuhalladzina aslamu, enggak ada. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang yang beriman itu saudara kita, bersaudara. Enggak disebut innamal muslimuna, enggak ada. Innamal muslimuna, bahwasanya orang-orang yang pada muslim, bukan beriman. Iman itu. Yang beriman, seiman. Walaupun udah gabung sama-sama di satu kelompok, di satu organisasi, ya organisasi Muslim Islam, tapi belum tentu beriman itu. Berasaskan Islam, asaskan Islam, benar enggak? Ya, jangan sampai ayat-ayat Allah hanya dijual-jual untuk kedudukan dia, mendapatkan kursi. Jangan menjual-jual ayat Allah, nyebut-nyebut ayat Allah. Ya. Kalau dikatakan di situ mereka itu Muslim, ya mungkin Muslim, tapi beriman belum tentu. Makanya nggak ada yang berani yang mengucapkan wahai orang-orang yang beriman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab apa? Orang beriman dan tidak, yang tahu hanya Allah. Begitu. Yang menyambut dengan panggilan itu berarti dia beriman. Kalau yang dia nggak menyambut dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dengan perintah itu, berarti dia nggak beriman. Ya. Nah, di sini orang yang tidak menyambut dengan suara azan, dengan kalimat-kalimat yang sama dijawab dengannya, nah itu adalah dikhawatirkan zawalul iman. Ya. Hilang imannya. Wal irtida'u, dan disunahkan juga sholat itu pakai selendang, kesorban, selendang kayak gini nih. Sunah ini irtida, pakai rida atau baju itu baju gamis itu ya, yang gitu, selendang paling enggak selendang. Ya, wal irtidau, maka rida itu selendang. Wa ta'ammumu, dan pakai imamah. Pakai imamah. Mau sholat disunahkan pakai imamah. Ya, imamah di kepala, kalau selendang di badan. Di badan. Dilantarkan. Wal istiyaku indal qiyami ila sholati, dan bersiwak juga disunahkan ketika mau mendirikan sholat.
Lima rawa karena hadis yang telah meriwayatkan as-Syekhoni, dua tuan syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yusolliyanna ahadukum bisaubil wahidi. La yusolliyanna, janganlah sholat ahadukum, di antaramu, salah satu di antaramu, janganlah sholat bisaubil wahidi, hanya memakai satu baju, hanya memakai satu baju, hanya memakai baju doang, apalagi kaos oblong doang. Baju doang gitu. Laisa ala atikihi minhu syai'un. Laisa, tidak ada, ala atikihi, di lehernya, di pundaknya, minhu, daripadanya, syai'un, sesuatu. Sesuatu ini nggak ada sesuatu yang diselendangin maksudnya, cuman pakai baju doang gitu. Sebaiknya gitu. Jadi sunnah nih kita tahu nih jelas ya dari kitab ini menjelaskan bahwasanya kita kalau sholat jangan cuma pakai baju doang, apalagi pakai kaos doang ya, pakai baju selendokin ya, selendang di leher kita. Wa Ibnu Asyakir, dan telah meriwayatkan hadis Ibnu Asyakir, sholatu tatawu'in, sholat sunnah, au faridatin, atau sholat fardu, bi imamatin, dengan make sorban di kepala, ta'dilu khamsan wa isrina sholatan, sebanding dengan 25 kali sholat. Satu kali sholat pakai imamah ya, pakai sorban di kepala, ke sorban yang diikat di kepala kalau imamah. Satu kali sholat sebanding dengan 25 kali sholat yang tidak pakai imamah. Wa jum'atun, dan satu kali sholat Jumat, bi imamatin, dia pakai sorban, ta'dilu sab'ina jum'atan bila imamatin, sebanding dengan 70 kali Jumat yang enggak pakai imamah. Seminggu sekali 70 Jumat, 70 minggu ya, lama juga itu. Kalau sholat yang 5 waktu cepat, berarti 70 minggu, 70 Jumat ya, sebanding dengan yang satu kali pakai imamah, 70 kali nggak pakai imamah. Oh, subhanallah. Antus kalau jemaah tabligh tuh ya seneng banget baru pakai sorban. Jemaah tabligh bagus nggak apa-apa ya. Makanya sebetulnya orang dakwah tuh macam-macam dah. Langsung dia praktekin kan dakwanya, dakwah bilhal. Dia datang ke masjid-masjid ngajakin orang sholat berjemaah ya, bagus ya, begitu. Jadi cara orang dakwah itu macam-macam, ada yang cara yang begitu, cara begini, semuanya bagus ya. Cuman kita nggak bisa melakukan semacam itu, dia bisa gitu ya, begitu. Luar biasa pakai imamah. Padahal kalau kita kan kebanyakan malu kalau belum haji. Jangankan pakai imamah, pakai igel di kepala, ini aja selendang nih. Malu. Kadang-kadang pakai kopiah putih, malu juga belum haji katanya. Padahal nggak apa-apa. Begitu, ada perintahnya. 70 kali. Satu kali pakai imamah, sholat Jumat kita pakai imamah. Ente belum haji lu dikatain deh ya. Di kampung mah dikatain. Salah tuh yang ngatain dosa tuh ya. Yang
ngatain dosa tuh, yang mencela pada orang yang pakai imamah. Iya. Sehingga apa? Yang pakai haji juga jadi malu, takut dikata sombong, so alim segala macam. Nggak apa-apa, biarin aja ngoceh orang. Ya, kita pakai aja. Apalagi udah haji, ya pakai pakaian itu, sunnah-sunnah gini. Belum haji juga nggak apa-apa pakai. Ya, kita ingin mendapatkan pahala daripada yang sunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakai selendang lagi nih, yang namanya pakai rida. Ya, kan lumayan itu tadi tuh. Pakai itu daripada sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana lagi? Wasyekhoni dan Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan. Apa katanya Rasul? Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sabda Nabi, seandainya tidak akan memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya akan kuperintahkan umatku itu supaya pada bersiwak inda kulli salatin, ketika tiap-tiap sholat yang 5 waktu, yang fardu, sholat sunnah, sholat apa aja, sebelum sholat siwak tuh gigi, sunnah. Ya. Nah sekarang kalau kita di sini nggak terbiasa, paling tidak pada waktu wudhu kita sikat gigi, kita siwak, sakit. Kita nggak pakai siwak kayu Arab dah. Sebab siwak ini boleh pakai apa aja yang kesat-kesat, ya, yang kira-kira mendapat membersihkan kotoran di gigi, di mulut. Siwak, cet, begitu, ya, bersihkan. Dan itu alat yang kita pakai pembersih, ya dicuci. Jangan dipakai gini mulu, udah seminggu belum pernah dicuci lagi. Tambah kotor tuh mulutnya, ya, cuci, dibersihkan. Ya, ternyata di kayu arok itu banyak hikmahnya, banyak kandungan-kandungan yang membuat sehat gusi kita, yang membuat kuat gigi kita dan sebagainya. Itu dari kadar yang ada di kayu arak itu. Kan zaman Rasulullah begitu aja pakai arok. Sementara kita menganggap, aduh, rasanya jijik, kurang ini, kurang bersih, bau segala macam ya. Bersihin, dia pakai, nggak apa-apa. Nah kalau nggak ada itu ya pakai ujung sorban juga nggak apa-apa gini. Ujung sorban juga berhasil. Ya gini-gini gitu, supaya dapat sunahnya aja. Cuman sorbannya cuci, ya, gitu. Jangan pakai, cuci, ganti lagi. Udah seminggu itu lagi gitu. Giliran sholat, ya kelar di depan. Begitu dia sujud, lah bau jigong. Ya, aduh, jangan begitu. Jadi bersihkan juga, cuci, ya. Wabnu Zanjawiyah dan Ibnu Zanjawiyah wasahahul Hakim, dan telah mensahihkan Imam Hakim dengan hadis ini. Apa dikatakan? Salatun bisiwaki, 1 kali salat pakai siwak, ya, afdalu min sab'ina salatan, lebih afdal dari 70 kali sholat. Bi ghairi siwakin, dengan tidak bersiwak, ya. Subhanallah, 1 kali bersiwak, ya. Baik. Oh caranya, ya caranya ya
paling tidak kalau kita di sini nggak pakai kain siwak, ketika wudhu kita pakai siwak, ya sikat gigi lah, sikat gigi. Kalau kita di sini pakai sikat gigi, kita niatin itu bersiwak, tapi niatin, bukan karena ngilangin bau jengkol doang, bukan, niat sunnah kita. Ya, ketika mau wudhu atau sesudah wudhu, iya ingat nih sunnah. Apa sunnahnya? Sikat gigi, itu aja. Kalau nggak ada siwak, andai kata sikat gigi tadi waktu dulu nggak, mau nyiwak juga nggak ada. Lah ini ujungin waktu mau sholat, ya waktu mau sholat. Yang peci dicopot begini, ya itu dapat sunnahnya tuh. Insya Allah, asal kita ingat dengan hadis ini, insya Allah dapat pahala yang 70 kali sholat itu. Ya, gitu. Dan bikuli khosanin, dengan tiap apa yang bisa membersihkan mulut kita. Ya. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi fil Majmu'i, di dalam kitab Al-Majmu', yusannu, disunahkan, ayyaja'ala fi atikihi, menjadikan, membuatkan dia untuk di lehernya, sauban, satu pakaian, fa'ilam yajiduhu, maka jika tidak mendapatkan dia baju, ya yang diselendangin di sini, ja'ala hablan alaihi, maka dia menjadikan cukup tali taruh di leher, taruh di leher, hablan, tali tambang, tali ya, alaihi, atasnya, hatta la yakhlu, sehingga tidak sepi, tidak kosong, min say'in, dan sesuatu di lehernya. Jadi kudu ada yang diselendangin, apakah di sini? Walaupun hanya tali kunci, taruh aja sini. Ya, walaupun kunci ini, taruh aja di sini tali kunci. Ya, walaupun asal jangan dicekek aja, diselendangin di sini. Ya. Masya Allah. Nah ini kata Imam Nawawi itu terkenal. Boleh, tasbih kalungin. Ya, niatnya itu nggak ada yang diselendangin, nggak ada tasbih aja kalungin di situ. Niat, karena ketiadaan. Caknya apa aja diselendangin di sini, walaupun tali. Ya kan tasbih lebih daripada tali itu. Tali aja juga jadi. Iya. Ya cakepnya mah sorban. Jangan mentang-mentang walaupun tali. Mau sholat ke masjid mau bawa tali dia. Buat apa tuh tali? Mau ikat apa tuh? Sunnahnya begitu. Bukan, itu kalau darurat. Kalau darurat ke tali. Sama dengan kita punya bejana. Bejana gelas, bejana piring, apa aja. Di waktu malam itu gelas ada airnya, ada minumannya. Itu piring ada kuenya, ada makanannya. Kalau malam hari kudu ditutup. Kalau malam hari, umpamanya kita kadang-kadang tengah malam nih kan pengen bangun, pengen minum, kita siapin air gelas, tutup, pakai tutup. Ya, sebab apa? Di malam hari ada satu malam di mana Allah menyebarkan penyakit. Allah menyebarkan penyakit kepada makanan, minuman dalam bejana yang tidak tertutup. Nah, makanya andai kata kita naruh gelas, udah pagi, ya lupa ditutup, jangan diminum sebaiknya, buang aja. Ya, jangan diminum baiknya. Kenapa nggak ditutup? Nah sekarang tutupnya nggak ada sama kita, ya pakai kertas kek. Pakai di atas. Kan biasanya tutup gelasnya gini, nggak ada nih, pakai kertas. Bahkan pakai dipalangin kayu di atasnya. Jadi tuh
Ini namanya darurat. Sama juga selendang pakai tali. Gitu kira-kira. Ya. Iya, pakai handphone juga nggak apa ditutup tuh. Ya. Ya. Pakai koran, pakai apa aja tutupin. Gitu. Walaupun hanya dengan kayu yang dipalangin atau pulpen, palangin aja taruh di atasnya. Asal ada nutup semacam itu. Ya. Itu coba perhatikan itu coba. Kalau malam kita kadang-kadang suka nyiapin air tuh buat minum. Ya. Biasanya airnya nggak penuh. Separuh kita taruh. Kenapa? Sebab ntar separohnya mau dicampurin dengan yang panas supaya begitu malam tidur kan yang anaknya anget-anget tuh. Nah, kalau semuanya dingin nggak enak tengah malam juga. Udah dicampur dengan dispenser kan ada, ya ntar yang panas campur. Nggak apa-apa dingin kalau memang udah mateng, ya kan air mateng itu sebetulnya. Kita taruh bagus, sehat. Campur dengan panas yang mateng. Bahkan minum yang air setengah mateng, yang asal anget doang itu yang kurang bagus bagi perut. Ya, air pokoknya dispenser kan ada sampai nomor berapa tuh matengnya. Nah ini yang matengnya setengah mateng, sudah minum aja, itu kurang bagus itu. Ya, ini kan kita matengin aja dulu gitu. Nah. Wa yukrahu dan dimakruhkan tarku dzalika meninggalkan sunnah semacam itu. Nah, jadi dimakruhkan kita meninggalkan selendang, apakah selendang nggak apa. Kemudian nggak bersiwak, makruh tuh salat kita. Mana lagi yang meninggalkan demikian itu kakas firoksin, seperti membuka kepala tanpa peci. Makruh buat. Ya. Sekarang kan udah ngetren tuh pada sholat tanpa nggak pakai peci. Kadang-kadang biar pakai gamis ini dan itu peci kagak dipakai. Pakai. Aduh, itu salah satu adab itu. Kakas firosin seperti nggak pakai peci. Ada nggak yang nggak pakai peci sini? Apalagi sholat Jumat banyak yang nggak pakai peci. Membuka tanpa peci, kasbiroksin, membuka kepala. Apa artinya? Enggak pakai peci. Ya kan sekarang kita tahu dan nih, oh begitu ya. Nah, kalau gitu ada perintahnya pakai peci. Ya, makruh kalau nggak pakai peci di sini. Apalagi di Mekah ente lihat ya, nggak dikit banget dia pakai peci orang. Ya. Gunung itu di Mekah, ya lebih banyak di sini kadang di sini. Ya sholat di kampung udah banyak pakai peci. Kalau kota-kota udah jarang tuh, orang kantor jarang pakai peci. Ya. Padahal pasti dia pakai peci, itulah yang kupluk-kupluk yang bisa dikantongin nih kayak gini-gini nih, bisa dikantongin. Ntar waktu sholat pakai gitu. Iya, tahu kan? Udah tahu sekarang ya. Bahkan kalau ada guru kita Kiai Armin di Banten, Cibuntu, Banten, ya Allah yarham, al-maghfurlah. Dia kan ahli torekat juga, torekat Qadir ya, Naksabandia Cibuntu, Banten sana. Itu dia bilang orang sholat nggak pakai peci nggak sah. Kayak gitu dia bilang. Orang sholat nggak pakai peci nggak sah dia gitu. Ya, saking fanatiknya gitu. Kalau dia kan pakai ini mulu sorban emang tuh, pakai sorban terus, pakai di ini yang di kepala gitu dilelet, pakai gitu terus. Makanya kalau cerita beliau dulu, kan kalau datang sana orang antri pak, masuk satu-satu, masuk 2-3 menit ngomong apa-apa, udah pulang keluar. Tapi giliran saya lama ngobrol sama saya diajak. Ya itu.
Saya sampai dibagi ini, dibagi itu sama dia. Apalagi ketika saya menyampaikan berita info bahwasanya beliau dulu pernah ke Iran. Ada yang bilang katanya di sana ada murid dia di Iran. Atau dia memang gugurnya ke Iran. Iran kan apa itu? Khomeini, zaman itu Khomeini. Syiah. Orang Syiah. Jadi dianggap dia aliran Syiah beliau. Ada begitu. Saya datang ke sana, bukan Ustaz. Anda tuh bukan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah kita mah, dia bilang. Oh gitu Pak Kiai. Iya, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu waktu ke sana gimana dulu Pak Kiai? Waktu ke sana dulu ada delegasi dari Indonesia. Dia yang diantaranya yang diminta berangkat ke Iran sana. Begitu. Kan dia pakaiannya hampir sama dengan orang Iran tuh, gitu-gitu. Dianggapnya dia bergurunya di sana dan ada murid dia lagi di sana. Ya, enggak. Orang Syiah tuh dia menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kenapa? Syahadatnya kalau kita kan 2 kalimat syahadat. Kalau dia 3 kalimat syahadat. Ya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wa asyhadu anna Ali waliullah. Gitu. Sidina Ali dia syahadatin juga. Ya, sebagai waliullah, cuman bukan Rasulullah, waliullah, kekasih Allah. Oh gitu. Saya dapat dari beliau dulu, Allah yarham. Ya. Itu kira-kira tahun 70-an itu. Tahun 70 berapa waktu saya ke sana. Tahun 78 apa 79 itu. Ke sana. Ya. Itu kita masih kuliah dulu, masih belajar. Ya. Saya dengar berita beliau gitu. Dia bilang, nah, kita bukannya Syiah, Yai. Dia bilang, ya Ustaz, kita ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tarekat dia Qadiriyah, Naqsabandiyah, yang sekarang populer di sini juga, di mana-mana. Sama mah, Mbak Anom juga gitu juga pada di Suralaya, ya. Sama. Qadiriyah, Naqsabandiyah. Jadi bukannya Syiah beliau itu. Syiah itu menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada juga yang bilang menyimpang daripada Islam. Nah, ada yang lebih itu lagi, tegas lagi ya. Kalau kita sih, kalau sesama Islam ya kita serahkan pada Allah aja dah. Tapi kalau pilihan kita mah ini tetap Ahlussunnah wal Jamaah umpamanya. Yang lain masih akan ini dan itu. Kita tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, dan telah berkata Syekhuna Ibnu Hajar, inna ta'ammuma, bahwasanya pakai imamah, pakai sorban, wal istiaka, dan memakai sikat gigi atau bersiwak, yustahabbani, 2 perkara ini sangat dicintai, sangat disunnahkan, walau ba'da dukhuli bis shalah, meskipun sudah masuk di dalam sholat dia lupa pakai imamah, dia nggak selendangin kepalanya, dia nggak tutupin umpamanya, ya. Itu sunnah. Ada apa sih? Pakai buru-buru ya. Bahkan bersiwak, dia lupa bersiwak. Ada yang tadi lupa siwak, sorban aja pakai ini, lagi sholat itu. Ya, sampai lagi sholat boleh dilakukan. In amkana fi'luha, jika memungkinkan melakukannya itu. Ya, bifi'lin qalilin, dengan melakukan yang sedikit, bergerak. Jadi jangan banyak-banyak dong, syukur gini, oh ya nggak boleh. Jadi set udah, atau ke jalan set udah, dikit aja. Yang penting ambil sunnahnya ini, sebab kita lupa tadi. Sikat gigi lupa, bersiwak juga nggak ada, udah pakai yang ada.
wattikhadhu satratin, dan menggunakan satrah. Apa itu satrah? Wahya sakhisun, yaitu sesuatu yang kita dirikan, tuluhu panjangnya itu sulusa jiroin 2/3 hasta, wa bainahuma, dan diantara keduanya salah satu azrain, ada 3 hasta, ya. Yaitu kalau kita sholat di depan harus pakai satrah. Ya, sholat umpamanya satrah itu kurang lebih 3,5 1/3 hasta, ya kurang lebih 30 cm 40 cm, ya sekitar itu satrah di depan kita. Upaya kita sholat di situ tuh. Nah ini tarin ini, nah kira-kira nih satrah apa ini? Lekar di depan kita, jangan sampai langsung. Kalau nggak ada satrah, kalau ada ya kita cari tempat yang di belakang tiang. Kalau mau sholat nggak ada lagi, pagi cari depan tiang, supaya di depan kita itu ada sesuatu yang menghalangi orang kan lewat sembarangan depan kita, begitu. Yang melewati orang kita, depan kita sembarangan orang lewat, pakai satrah. Fabastul musalli, maka juga disunahkan menebarkan menghamparkan orang yang sholat, ya, yaitu dengan sejadah atau dengan apa aja di depan dia, dengan batas-batas ini itu pemain sorban dia taruh depan, ya. Jadi yang nggak boleh lewat adalah di wilayah itu yang dibatasin. Kalau di situ depanan dikit nggak apa-apa. Kalau dia udah batasin gitu. Jadi supaya ada orang lewat di depan kita, tetapi di luar batas yang kita jadikan batas, maka nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah memang kalau memang dia itu di dalam batas kita, di depan kita. Nah, kalau depan kita ntar ada hukumannya tuh. Kita tonjok boleh itu orang ya, lewat di depan kita lagi sholat, tonjok ya boleh ini. Pakhotun mah juga boleh menggunakan khot, tulisan goresan, amamahu di depannya, pakai garis ke depan, dikotakin itu. Nah depan kita sholat, kita garis. Apakah ada tongkat kita palangin di depan? Boleh juga, pakai tongkat ya, bagi batasnya. Tulan memanjang ya, dengan memanjang. Panudiba, maka disunahkan dab umarin mukallafin, menolak orang yang lewat padahal dia udah mukallaf. Wah, ada yang lewat di depan kita nih, ya, bahkan di wilayah yang kita udah batasin, dia lewat, itu boleh ditolak. Tolak. Kalau dia nggak mau juga tonjok boleh. Mau lewat juga tonjok boleh tuh. Faktulhu, maka tonjok serang dia. Kalau dia masih ngelawan juga. Ya, kalau kita udah batasin. Tapi kalau kita nggak batasin, ya nggak boleh kita. Udah batasin dulu supaya dia tahu kita ada batas-batasnya. Ya. Wa haruma, dan haram mururun lewat hinaijin di depan orang yang sedang sholat. Ya, di dalam lingkaran batas-batas dia. Wa qala al-Baghawi, dan telah berkata Imam Baghawi fi syarhi sunnah, di dalam kitab syarah sunnah, iza bayyanal imamu, apabila sudah menjelaskan oleh imam. Bayyana tuh menjelaskan, bukan bayana, bayyana menerangkan, menjelaskan al imamu oleh imam, mau dia solatihi tempat solatnya, biaso dengan tongkat.
biasa dengan tongkat seperti tadi saya bilang. Nah batasnya tongkat itu, gitu ya. Imam Baghawi ini mengatakan, au ghairiha, atau selain tongkat, la hajata lil ma'mumina ila gururil anzati wa ghairiha, maka tidak butuh lagi bagi makmum untuk menancapkan tombak dan lain-lainnya di depan dia. Nah sekarang kita sholat berjemaah, imam di sini pokoknya, di depan dia udah taruhin, makmum kan di belakang. Yang di belakang udah nggak perlu lagi narain lagi tanda. Jadi cukup imam aja yang di depan aja, ya, imam aja yang di depan. Makmum nggak usah lagi narain tanda-tanda lagi di depan. La hajat lil makmumina, maka tidak hajat lagi, tidak butuh lagi bagi makmum ila garzil anzati, ya, kepada menancapkan tombak, ghairiha dan lainnya. Lima rawa, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, idza shalla ahadukum, apabila salat di antara kamu, fal yaj'al tilqa wajhi syai'an, maka jadikanlah di depannya, wajahnya itu di depan dia sesuatu. Fal yansab asa, maka hendaknya dia menancapkan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asa, maka jika tidak ada sama dia tongkat, fal yukhattid, maka dia boleh bikin garis baina yadaihi, di depan dia, ya. Summa la yadurruhu, kemudian tidak membahayakan dia, ma marra amamahu, ya, orang-orang yang pada lewat di depan dia, ya. Jadi kalau dia ada batasin, ada batas itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar malam ini ada manfaatnya buat ibadah kita yang lebih baik, dan mungkin terhindar kita daripada apa yang tadi dikatakan, nggak boleh kita lewat di depan orang yang sedang sholat, tapi yang pakai ada batasnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, badan sehat walafiat, rezeki yang halal barokah, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita. Melalui taklim kita ini menjadi sebab akan diterimanya semua ibadah kita, lantaran kita status masih pelajar. Bila ada kesalahan kekurangan kita, Allah masih memaafkan kita. Al-hadihini wa kulliyanatin solihah ula hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.